Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Gunawan sebagai presenter dari kelompok 8 dengan materi himpunan dan fungsi. Oke teman-teman, ini langsung kita ke materi yang pertama, yaitu bijektif. Nah, untuk pengertiannya sendiri, bijektif adalah fungsi yang memastikan bahwa setiap elemen pada domain berpasangan tepat satu kali dengan elemen pada kodomain dan sebaliknya. Hal ini mengimplikasikan bahwa jumlah elemen pada domain dan kodomain harus sama, atau dapat disimbolkan mutlaks domain sama dengan mutlaks kodomain. Nah, kita langsung ke yang sebelah kiri, ada injektif. Pengertiannya sendiri adalah fungsi satu-satu dapat disebut begitu, dengan pengertian setiap elemen yang berbeda di daerah asal atau domain dipetakan ke elemen yang berbeda di daerah kawan atau disebut kodomain. Artinya, tidak ada dua elemen domain yang memiliki pasangan yang sama di kodomain. Dapat dilihat pada tabel, di kodomain itu memiliki pasangan satu-satu. Kodomain tidak memiliki lebih dari dua pasangan. Oke, lanjut yang surjektif. Atau surjektif itu juga dapat disebut onto atau pada. Dengan pengertian setiap elemen di daerah kawan atau kodomain memiliki pasangan di daerah domain. Artinya jangkauan range atau fungsi sama dengan kodomainnya. Tidak ada elemen kodomain yang terlewatkan. Nah, ini sebaliknya dari yang tadi. Sekarang kita mementingkan yang di daerah kodomain atau yang di tabel yang warna merah ini, 1, 2, 3. Itu semua harus memiliki pasangan. Lanjut untuk yang bijektif. Dari gambar di atas diketahui bahwa untuk membuktikan suatu fungsi fx bersifat bijektif, fungsi tersebut harus memenuhi dua sifat fungsi lainnya, yaitu injektif dan surjektif yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, oke, kita lanjut pada sifat dan karakteristik utama pada fungsi bijektif. Nah, ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama dapat dibalik atau invertible. Salah satu sifat paling penting dari fungsi bijektif adalah adanya fungsi inverse atau fungsi kebalikan. Jika f adalah fungsi bijektif dari himpunan A ke B, maka terdapat fungsi inverse atau dinotasikan sebagai f pangkat 1, itu bisa disebut f inverse dari B ke A, jadi sebaliknya dari kodomain ke domain. Nah, untuk berikutnya korespondensi 1 ke 1, menciptakan pemetaan yang sempurna antara dua himpunan, memastikan tidak ada elemen yang berpasangan ganda atau tidak berpasangan. Untuk yang ketiga ada kardinalitas himpunan. Fungsi bijektif yang digunakan untuk membandingkan ukuran atau kardinalitas dua himpunan. Dua himpunan memiliki kardinalitas yang sama jika terdapat fungsi bijektif di antara keduanya. Nah, selanjutnya kita akan menjawab contoh soal. Buktikan bahwa fungsi fx sama dengan 3x min 5 adalah fungsi bijektif dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Bukti yang pertama, kita akan membuktikan bahwa fungsi tersebut injektif. Di sini kita akan menunjukkan fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Yang pertama, kita akan asumsikan fa sama dengan fb, yaitu fa kita isi dengan soal yang tadi, fb juga sama. Jadi kita dapat 3a min 5 sama dengan 3b min 5. Oke, kedua ruas akan kita tambah 5 untuk menghilangkan minus 5. Akan memberikan hasil 3A sama dengan 3B. Lalu kedua ruas kita bagi 3, maka hasilnya akan A sama dengan B. Karena FA sama dengan FB berimplikasi A sama dengan B, maka fungsi fx tersebut terbukti injektif. Nah, kita lanjut. Kita akan mengecek apakah fungsi tersebut surjektif atau tidak. Tunjukkan bahwa untuk setiap Y di kodomain terdapat setidaknya satu nilai X di domain, sedemikian sehingga fx sama dengan Y. Nah, sifat surjektif atau onto, kita akan ambil sebarang Y di kodomain. Kita harus tunjukkan ada X domain sedemikian sehingga fx sama dengan Y. Nah, kita akan tulis dulu soalnya. 3x min 5 sama dengan Y. Kedua ruas kita tambah 5, ini akan menjadi 3x sama dengan Y plus 5. Kedua ruas akan kita bagi 3, maka hasilnya X sama dengan Y plus 5 dibagi 3. Karena untuk setiap Y real, kita bisa menemukan X real yang sesuai, maka fungsi ini terbukti surjektif. Nah, untuk kesimpulan tadi, karena fx sama dengan 3x min 5
terbukti injektif dan surjektif, maka fungsi tersebut terbukti fungsi bijektif. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu komposisi fungsi. Nah, komposisi fungsi sendiri itu adalah penggabungan dua fungsi atau lebih sehingga akan menghasilkan fungsi baru. Misalkan ada dua fungsi, fx dan gx, maka komposisi fungsi f dengan g ditulis f komposisi g x sama dengan fgx, atau biasa kita sebut f butiran gx sama dengan fgx. Artinya nilai x dimasukkan ke fungsi g terlebih dahulu, lalu hasilnya dimasukkan ke fungsi f, jadi berurutan. Untuk syarat komposisi fungsi, g butiran f hanya dapat dilakukan jika daerah hasil f sama dengan daerah asal g, atau f subset tidak sejati domain g. Nah, untuk notasi komposisi, beberapa notasi yang digunakan ada g butiran f, gfx, dan komposisi berurutan fungsi. Nah, ini urutannya tuh penting. G butiran f itu tidak sama dengan f butiran g, jadi tidak boleh dibolak-balik. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat komposisi fungsi. Nah, ini ada 3 sifat. Yang pertama ada sifat asosiatif. Komposisi fungsi bersifat asosiatif, artinya cara pengelompokan fungsi tidak mempengaruhi hasil komposisi selama urutan tetap sama. Secara matematis dapat dilambangkan H bundaran GOF sama dengan H bundaran G bundaran F. Nah, untuk sifat yang kedua adalah sifat tidak komutatif. Komposisi fungsi tidak bersifat komutatif, artinya urutan fungsi mempengaruhi hasil, sehingga menukar posisi fungsi umumnya menghasilkan nilai yang berbeda secara matematis. Dapat dilambangkan seperti yang sebelumnya, G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G. Nah, untuk sifat yang ketiga, memiliki unsur identitas. Dalam komposisi fungsi terdapat fungsi identitas yang tidak mengubah nilai fungsi lain saat dikomposisikan. Jika fungsi identitas didefinisikan sebagai I dikali X itu sama dengan X, karena identitas dikali sesuatu apapun pasti hasilnya X tersebut. Maka berlaku F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F. Oke, kita lanjut ke contoh soal komposisi fungsi. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 1 dan gx sama dengan 2x plus 5. Soalnya tentukan f bundaran gx. Untuk penyelesaiannya, f bundaran gx sama dengan fgx. Jadi 2x min 5 yaitu gx kita masukkan ke fx. Maka 2x plus 5 kita masukin ke x kuadrat yang ada di fx. Maka akan menjadi 2x plus 5 kuadrat min 1. Setelah kita hitung menjadi 4x kuadrat plus 20x plus 25 min 1. Maka hasil akhirnya adalah 4x kuadrat plus 20x plus 24. Nah, untuk soal yang kedua ada diketahui fx sama dengan x plus 1, gx-nya sama dengan 2x, dan hx sama dengan x kuadrat. Tentukan h bundaran g bundaran fx. Untuk penyelesaiannya kita ketahui fx sama dengan x plus 1. Maka kita di sini gfx. Nah, fx-nya itu x plus 1 kita masukin ke gx yaitu 2x. Maka akan jadi 2 dikali x plus 1, maka hasilnya 2x plus 2. Nah, hasil tersebut kita akan masukkan ke hx yaitu di x kuadrat, yaitu 2x plus 2 tadi kita masukin ke hx tersebut. Maka hasilnya akan menjadi 2x plus 2 kuadrat, dan hasilnya menjadi 4x kuadrat plus 8x plus 4. Nah, kita lanjut ke materi grafik dan fungsi. Kita ada beberapa contoh. Yang pertama ada grafik fungsi linier. Grafik ini biasanya berupa garis lurus. Lalu ada grafik fungsi kuadrat. Grafik ini berupa biasanya parabola. Lalu ada grafik fungsi kubik. Biasanya grafiknya berupa huruf seperti S. Lalu ada grafik fungsi eksponensial, berbentuk kurva yang naik turun drastis mendekati sumbu tetapi tidak pernah menyentuhnya. Lalu ada grafik logaritma, bentuk kurva mulus monoton naik, A lebih dari 1 atau turun A kurang dari 0 kurang dari 1, selalu melalui titik 1,0, memiliki asimtot tegak pada sumbu ke Y di X sama dengan 0 dan hanya berada di sebelah kanan sumbu Y, yaitu X lebih dari 0. Lalu ada grafik mutlaks.
Untuk grafik mutlak ini biasanya tuh berbentuk seperti huruf V, jadi tajam ke atas atau ke bawah. Lalu ada grafik fungsi konstan. Grafik ini berupa biasanya garis horizontal, lalu ada grafik fungsi rasional. Biasanya berbentuk kurva terputus, tidak kontinu, yang mendekati garis lurus yang disebut asimtot, vertikal, horizontal, atau miring, tanpa pernah menyentuhnya. Nah, habis ini akan ada beberapa penjelasan mengenai beberapa contoh dari grafik-grafik tersebut. Kita mulai, yang pertama ada grafik fungsi linier. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax plus b, di mana a adalah koefisien dan b adalah konstanta. Grafik fungsi linier biasanya berupa garis lurus. Kita ambil contoh, gambarkan grafik y sama dengan x kuadrat. Dengan rumus, kita ambil x sama dengan 0, maka y sama dengan 0 plus 2, maka ketemu hasilnya sama dengan 2, maka titik potongnya adalah 0,2. Lalu kita ambil y sama dengan 0, maka 0 sama dengan x plus 2, kita temui min 2, maka titik potongnya adalah min 2,0. Setelah kita masukin ke titik grafik, kita tentukan x-nya ada 0 dan y-nya 2, lalu ada x-nya min 2 dan y-nya 0. Setelah kita garis, maka akan menjadi garis lurus, dan ini akan tak hingga, bisa naik terus dan ke bawah terus. Lalu kita ambil contoh yang kedua, gambarkan grafik y sama dengan min x plus 4. Sama seperti tadi caranya, kita ambil x sama dengan 0, maka y sama dengan 0 plus 4, maka y-nya 4, maka titik potongnya adalah 0,4. Lalu kita ambil y-nya sama dengan 0, maka kita geser x-nya ke ruas kiri, maka x sama dengan 4, maka titik potongnya 4,0. Lalu kita tulis titiknya di gambar grafik, maka 0, x-nya 0 dan y-nya 4, dan x-nya 4, y-nya 0. Setelah kita garis, akan menjadi garis lurus dan tak hingga ke atas sampai ke bawah. Lalu kita lanjut di grafik fungsi kuadrat. Ini bentuk umumnya biasanya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a dan b adalah koefisien dan c adalah konstanta. Grafik fungsi kuadrat biasanya berbentuk parabola. Nah, ini biasanya di saat a lebih dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas. Dan di saat d itu diskriminan. Di saat diskriminan lebih dari 0, maka parabola memotong sumbu x di 2 titik. Nah, untuk di saat diskriminan sama dengan 0, maka parabola menyinggung di sumbu x, jadi menyinggung pas di garis x. Lalu di saat diskriminan kurang dari 0, maka parabola berada di atas atau di bawah sumbu x. Di saat a kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah. Untuk contoh soal ada, gambarkan grafik y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Kita cari titik potong dengan sumbu x. Dari soalnya x kuadrat min 4x min 5 kita sama dengan 0, lalu kita faktorkan, maka kita temui x min 5 dan x plus 1. Lalu kita hitung x min 5, kedua ruas akan kita tambah dengan plus 5, maka x min 5 plus 5 sama dengan 5. Min 5 ditambah 5, maka hilang, jadi x doang, x sama dengan 5. Lalu x plus 1 sama dengan 0. Kedua ruas kita kurangin 1 untuk menghilangkan angka 1 yang bersama x, maka hasilnya akan x sama dengan min 1. Kita temui titik potongnya ada 5,0 dan min 1,0. Untuk itu selanjutnya kita akan cari titik puncak, yaitu xp dan yp. Untuk xp sendiri rumusnya ada min b dibagi 2a. Kita tahu min b itu adalah, b nya sendiri adalah min 4, maka min 4 dikali min dibagi 2, a nya adalah 1, maka 2 kali 1, maka hasilnya menjadi 4 dibagi 2, hasilnya 2. Lalu kita akan cari yp. Yp itu rumusnya adalah min diskriminan dibagi 4a. Diskriminan sendiri rumusnya adalah min b kuadrat dikurangi 4ac, lalu kita bagi dengan 4a, maka akan menjadi 4ac dikurang b kuadrat. Setelah kita rapikan, lalu kita bagi dengan 4ac, lalu kita substitusi dengan soalnya tadi. Kita tahu a nya adalah x, c nya adalah 5, lalu untuk b nya adalah min 4. Lalu akan menjadi 4 dikali 1 dikali min 5, kita kurangin dengan min 4 kuadrat dibagi 4 dikali 1, maka hasilnya akan menjadi min 20 dikurang 16 dibagi 4, hasilnya akan jadi 9.
Nah, untuk titik puncaknya sendiri XP YP, yaitu XP-nya tadi 2 dan YP-nya adalah min 9, maka titik puncaknya adalah 2, min 9. Kalau kita bikin di grafik, kita ambil titik potongnya tadi ada X-nya ada di 5, Y-nya di 0, maka akan jadi di sini pertengahan 4 dan 6. Lalu X-nya min 1 dan Y-nya 0, maka akan di tengah-tengah min 2 dan 0. Dan titik puncaknya ada di X-nya di 2 dan Y-nya di min 9. Setelah kita gambar, akan membentuk seperti parabola dengan titik puncak di 2, min 9. Oke, kita lanjut di grafik fungsi akar. Bentuk umumnya biasanya Y sama dengan akar GX. Memiliki beberapa keterangan. Yang pertama ada grafik tidak simetris. Kedua ada domain terbatas atau nilai di dalam akar harus lebih dari 0. Lalu yang ketiga ada grafik berawal dari satu titik lalu naik atau turun. Lalu yang keempat ada tidak memiliki titik puncak. Nah, untuk contoh soalnya sendiri ada grafik Y sama dengan akar X. Kita ambil X sama dengan 0, maka akar 0 adalah 0. Di saat kita ambil X sama dengan 1, maka akar 1 adalah 1. Kita ambil X sama dengan 2, lalu akar Y sama dengan 2. Lalu kita ambil X sama dengan 3, dan akarnya akan menjadi 3. Mengapa sama? Karena dari awal sudah ada Y sama dengan akar X, jadi keduanya sama. Lalu untuk contoh soal berikutnya ada grafik Y sama dengan akar X plus 2. Dengan cara yang sama, kita coba ambil X adalah min 3. Min 3 akan kita masukkan ke dalam fungsi tadi, maka menjadi akar min 3 ditambah 2, akan menjadi akar min 1. Nah, itu kan tidak bisa, karena akar itu harus lebih dari 0, maka ini kita coret. Lalu untuk kita coba lagi, X min 2, kita masukkan akar min 2 ditambah 2, maka akan jadi akar 0. Nah, ini masuk ketentuan ya, karena syaratnya adalah lebih dari sama dengan 0. Kita coba lagi, X adalah min 1, maka Y-nya akan menjadi akar min 1 ditambah 2. Hasilnya akan menjadi 1, maka akan menjadi titik potongnya min 1,1. Nah, ini sebenarnya sudah cukup untuk membuat grafik tersebut. Namun kalau ingin lebih pasti lagi, kita coba lagi, kita ambil X sama dengan 0, maka Y sama dengan akar 0 ditambah 2, maka akan menjadi akar 2. Kita ambil satu lagi, yaitu X sama dengan 1, maka Y-nya akan menjadi akar 1 ditambah 2, maka akan menjadi akar 3. Melalui titik potong tersebut, akan kita masukkan titik-titik tersebut ke dalam grafik. Yang pertama ada titik potong X-nya ada min 2 dan Y-nya 0. Lalu ada titik potong min 1 dan Y-nya 1. Lalu ada titik potong 0 dan Y-nya akar 2. Dan yang terakhir ada X-nya 1 dan Y-nya akar 3. Nah, ini tuh sebenarnya masih panjang lagi grafiknya, jadi tak terbatas. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu grafik fungsi mutlaks. Nah, bentuk umumnya adalah Y sama dengan F mutlaks Fx. Nah, untuk bentuknya sendiri biasanya berbentuk huruf V terdiri dari dua garis lurus yang bertemu di titik puncak. Lalu ada ketentuan kedua, grafiknya itu simetris, dapat dilipat menjadi dua pada sumbu simetris yang melalui puncaknya. Lalu domain dan range. Untuk domain adalah semua bilangan real dari tak hingga negatif, kurang dari X, dan kurang dari tak hingga positif. Sedangkan range-nya sendiri adalah bergantung pada titik puncak dan arah buka. Untuk definisi nilai mutlak sendiri adalah mutlak Fx sama dengan yang di atas itu ada Fx, Fx lebih dari sama dengan 0. Lalu yang di bawah adalah min Fx, Fx kurang dari 0. Nah, ini akan lebih jelasnya akan saya jelaskan lebih detailnya di contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya sendiri ada, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan mutlaks 3x min 6 dengan menyatakan fungsi tersebut menjadi beberapa fungsi dengan batas-batas penyelesaiannya. Dengan definisi nilai mutlak tadi, kita ambil yang positif dan negatif. Yang positif itu adalah mutlak 3x min 6 sama dengan 3x min 6 jika 3x min 6 lebih dari sama dengan 0 sesuai definisi tadi. Lalu kita kedua ruas, kita tambah 6 supaya min 6 itu hilang, maka akan menjadi 3x lebih dari sama dengan 6. Lalu kedua ruas akan kita bagi 3 untuk menghilangkan 3x tersebut, maka akan menjadi x lebih dari sama dengan 2. Lalu kita untuk definisi nilai mutlak yang satunya lagi, yaitu saya namakan min,
maka mutlaks 3x min 6 sama dengan min 3x min 6. Jadi di mutlaks yang di dalam mutlaks itu kita kali min, maka akan menjadi min 3x plus 6 kurang dari 0 sesuai definisi tadi. Lalu kita akan kedua ruas kita kurangin 0 untuk menghilangkan angka positif 6, maka akan menjadi negatif 3x kurang dari 6. Lalu kedua ruas kita bagi dengan min 3 untuk menghilangkan min 3x yang di sebelah kiri agar menjadi x doang. Setelah kita bagi min 3 di kedua ruas, maka akan menjadi x kurang dari 2. Lanjut di sebelah kanan atas, akan definisi nilai mutlaknya sudah kita ketahui tadi, dan batas-batasnya akan menjadi y sama dengan yang di atas 3x min 6 jika x lebih dari sama dengan 2, dan yang di bawah min 3x plus 6 jika x kurang dari 2. Nah, ini tuh akan menjadi syarat untuk menemukan titik-titik potong dan titik puncak. Nah, untuk menemukan titik puncak sendiri ini kita akan ambil, ini kan di definisi mutlaks sudah keduanya tuh lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari 2. Maka di pertengahan tabel bantu ini kita isi angka 2 dan di tengah-tengah x tersebut. Lalu kita urutkan ke kiri dan ke kanan sesuai dengan angka. Dari 2 ke kiri akan menjadi 1, lalu min 0, dan 2 ke kanan akan menjadi 3 dan 4. Nah, kita sudah ketahui nilai x-nya itu 0, 1, 2, 3, 4. Lalu kita akan coba dengan rumus-rumus sebelumnya. Jadi di saat x sama dengan 0, nah 0 itu kan kurang dari 2, maka itu masuk ke syarat yang bawah. Jadi 0 kita substitusi ke min 3x plus 6. Kita coba 3x dikali 0 sama dengan 0 ditambah 6, maka hasilnya akan menjadi 6. Jadi y-nya adalah 6. Lalu kita coba lagi di x yang x sama dengan 1. Nah, x sama dengan 1 kan masih kurang dari 2, jadi masih masuk ke syarat yang bawah. Jadi min 3 dikali 1 ditambah 6, hasilnya menjadi 3. Lalu kita coba x sama dengan 2. Nah, 2 itu kan masuk ke syarat yang atas, jadi masuk ke yang 2 itu lebih dari sama dengan 2. Jadi dengan syarat tersebut 3x dikali 2 dikurang min 6, maka hasilnya menjadi 0. Lalu yang x sama dengan 3 itu kan masuk ke yang atas, karena 3 lebih dari sama dengan 2, maka 3 dikali 3 dikurang 6, hasilnya akan menjadi 3. Lalu yang terakhir adalah 4, x sama dengan 4 itu masuk yang ke atas, jadi 3 dikali 4 dikurang 6, maka hasilnya akan 6. Nah, melalui titik potong yang sudah kita temukan tadi, titiknya ada di x-nya 0, y-nya 6, dan x-nya 1, y-nya 3, dan x-nya 2, y-nya 0, lalu x-nya 3, y-nya 3, dan x-nya 4, dan y-nya 6. Setelah kita garis akan membentuk dua garis lurus yang bertemu di titik puncak. Nah, titik puncaknya ada di x2 dan y-nya 0. Ya, baiklah, saya Galang Saputra sebagai presenter kedua yang akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang fungsi floor. Fungsi floor memetakan bilangan real x ke bilangan bulat terbesar yang tidak melebihi x. Fungsi floor dilambangkan dengan floor x, yang dimana aturan matematika floor x sama dengan n jika n lebih kecil daripada x lebih kecil dari n plus 1. Artinya hasil floor x adalah bilangan bulat n sedemikian rupa sehingga x berada di antara n dan n plus 1. Nah, sebagai contohnya, floor 3,7 sama dengan 3. Penjelasannya yaitu 3 lebih kecil daripada 3,7. Sedangkan floor 5 sama dengan 5. Kenapa demikian? Karena 5 sama dengan 5 itu bilangan bulat, jadi sama. Nah, floor min 5,3 sama dengan min 6. Kenapa? Penjelasannya yaitu min 5,3 yaitu lebih besar daripada min 6. Nah, pada bilangan negatif pemulatan akan condong ke bilangan yang lebih kecil sebagaimana min 5,3 lebih besar daripada min 6. Nah, materi selanjutnya yaitu fungsi Caylink. Fungsi Caylink sendiri yaitu memetakan bilangan real x ke bilangan bulat terkecil yang tidak kurang dari x.
Nah, fungsi scaling dilambangkan dengan floor X. Aturan matematika, floor X sama dengan N jika hanya jika kurang 1 lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil dari N. Nah, artinya hasil floor X adalah bilangan bulat N terkecil yang posisinya tepat di atas atau sama dengan X. Nah, yaitu sebagai contohnya 2,2 sama dengan 3 karena 2,2 lebih kecil daripada 3. Sedangkan 7 hasilnya adalah 7 karena merupakan bilangan bulat. Sedangkan min 3,3 yaitu sama dengan min 3 karena min 3,3 lebih kecil daripada min 3. Nah, pada bilangan negatif pembulatan akan condong ke bilangan yang lebih besar sebagaimana min 3,3 lebih kecil daripada min 3. Materi selanjutnya yaitu inverse. Pengertian inverse dapat diartikan sebagai terbalik. Secara sederhana, pengertian inverse adalah suatu kebalikan atau lawan dari sesuatu. Inverse digunakan dalam beberapa topik perhitungan matematika seperti fungsi. Cara mencari inverse suatu fungsi, ada 3 langkah untuk menentukan fungsi inverse, yaitu ubahlah bentuk y dengan f dari x menjadi bentuk x sama dengan f dari y. Nah, yang kedua yaitu tulis x sebagai f inverse dari y sehingga f inverse dari y sama dengan f dari y. Nah, yang ketiga yaitu ubah variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse f inverse dari x. Nah, inverse fungsi. Contoh. Diketahui fungsi r maka r dengan f x sama dengan 2x min 5. Tentukan f inverse x. Maka penyelesaiannya, misalkan fx sama dengan y, menjadi y sama dengan 2x min 5. Lalu menentukan rumus dari f inverse x dengan mengingat f inverse y sama dengan x. Dan menukar variabel y dengan x, maka 2y min 5 sama dengan x. Langkah pertama yaitu tambahkan 5 pada kedua ruas sehingga menjadi 2y sama dengan x plus 5. Nah, langkah kedua yaitu membagikan kedua ruas dengan 2, maka akan menjadi seperti yang di bawah, yaitu y sama dengan x tambah 5 dibagi 2, sehingga akan diperoleh hasil yaitu f inverse x sama dengan x tambah 5 dikurang 2.